peristiwa akhir zaman. Diberikan amaran peperangan, bencana alam, dan wabak penyakit. Kita sedang hidup dalam zaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selamat datang ke Refleksi Akhir Zaman. Hari ini kita akan menyelami bab 8 dari buku Peristiwa Akhir Zaman, bertajuk Kota-Kota. Bab ini mengungkapkan sejarah rohani kota-kota dan amaran serius tentang masa depan mereka. Sejak zaman Kain, kota-kota sering melambangkan usaha manusia untuk hidup terpisah dari Tuhan. Kain setelah meninggalkan kehadiran Tuhan membangunkan kota pertama, sebuah tempat yang berakar pada pemberontakan. Kejadian 4 ayat 17. Begitu juga Menara Babel dibangun oleh mereka yang berusaha memuliakan diri sendiri daripada pencipta mereka. Dalam satu buku mengatakan, mereka ingin melupakan pencipta mereka, membangun sebuah kota untuk melepaskan diri dari kendala hukumnya. Adakah hidup dan persekitaran kita berakar pada prinsip Tuhan atau pada ketergantungan diri? Kota-kota hari ini mencerminkan pemberontakan yang serupa. Penulis menggambarkan kota-kota ini sebagai sarang maksiat dan tempat yang dipenuhi kekacauan, jenayah, dan kejahatan. Alkitab menyamakan pusat perdagangan dan budaya moden ini dengan Sodom dan Gomora. Ketika roh Tuhan semakin tertarik balik, hukuman seperti kebakaran, gempa bumi, dan bencana lain akan semakin meningkat. Bagaimana kita dapat memperlihatkan amaran ini dan mempersiapkan hati kita? Namun, di tengah-tengah kegelapan rohani ada harapan. Bab ini mengingatkan kita akan belas kasihan Tuhan. Kota-kota, bangsa-bangsa akan diperlakukan dengan tegas. Namun, mereka tidak akan diziarahi dalam kemurkaan Tuhan sepenuhnya. Karena ada jiwa-jiwa yang masih akan melepaskan diri dan bertobat. Ini menyeru kita untuk bertindak. Walaupun orang yang setia didorong untuk meninggalkan kota-kota demi keselamatan rohani dan fisikal, kota-kota itu sendiri masih harus dijangkau. Banyak orang merindukan kebenaran dan cahaya. Petunjuk Tuhan juga jelas. Kita harus bekerja dari pos luar, mendirikan sekolah, gereja untuk anak-anak yang masih tinggal di kota, dan menggalakkan pos pelayanan seperti restoran dan gereja untuk bertemu orang di mana mereka berada. Penulis menegakkan kota-kota harus dijangkau dari pusat pos luar. Adakah kita bersedia untuk terlibat di dalam misi ini? Sambil kita merenung, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita dapat hidup dan bekerja dengan Tuhan, dengan tujuan berkongsi Injil kepada mereka yang memerlukan, sambil mempersiapkan keluarga kita untuk masa depan. Mari kita berdoa. Tuhan, bukakanlah mata kami terhadap urgensi saat ini. Ajarilah kami untuk mempercayai Kamu sepenuhnya. Memperlihatkan amaran-Mu dan membawa cahaya-Mu kepada mereka yang masih dalam kegelapan. Semoga kami hidup dengan setia, mempersiapkan diri kami untuk kedatangan-Mu yang segera. Di dalam nama Yesus. Amin.